Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa takut kaum salafus solih atau orang terdahulu yang soleh dan kehati-hatiannya mereka dari makanan yang haram, bahkan dari syubhat. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu untuk berlangganan di Wiki Channel. Aktifkan lonceng kamu agar kamu mendapatkan info update kami seputar dakwah dan pondok pesantren Wadil Qurra. Bagi kalian yang suka, jangan lupa like dan share di akun media sosial kamu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan manusia dan orang yang paling tahu tentang pengaruh kehalalan dan keharaman. Lihatlah rasa takut beliau dari perkara syubhat, apalagi dari keharaman, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi gelisah pada suatu malam. Maka salah satu istrinya bertanya, "Engkau gelisah malam ini, wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku mendapatkan sebutir kurma di sampingku, lalu aku memakannya. Sedangkan di sisi kami terdapat kurma sedekah, maka aku khawatir bila sebutir kurma tadi berasal darinya." Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur pada suatu malam dan gelisah karena makan sebutir kurma yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Sedang beliau tidak ingat bahwa di sisinya terdapat kurma sedekah yang diharamkan atasnya dan atas keluarganya, hingga beliau memakannya lalu mengira bahwa itu berasal dari sedekah, sehingga beliau gelisah dan tidak bisa tidur. Lantas, di manakah para pemakan keharaman yang bergeliman dalam keharaman, baik pagi maupun petang? Dibandingkan hadis ini, tapi siapa yang lebih mengenal Allah, maka ia lebih takut kepadanya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pulang kepada keluargaku, lalu aku mendapati sebutir kurma tergeletak di atas tempat tidurku. Lalu aku mengangkatnya untuk memakannya. Kemudian aku khawatir bila itu adalah sedekah, maka aku menaruhnya. Karena itu, wahai muslim, janganlah menggampangkan mengenai keharaman, baik sedikit maupun banyak." Kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Budaknya membawakan makanan untuknya dan biasanya ia tidak makan hingga bertanya dari mana ia membawanya. Suatu hari budaknya datang kepadanya membawa makanan dan Abu Bakar lupa menanyakannya. Ketika sudah memakannya dan bertanya, budaknya menjawab, "Dulu aku pernah menjadi dukun untuk seseorang pada masa jahiliyah. Padahal aku bukanlah orang yang pandai mengenai perdukunan. Aku melihat orang itu pada hari ini. Lalu ia memberikan kepadaku upahku dan makanan ini berasal darinya." Maka Abu Bakar pun memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Abu Bakar berikut apa yang telah dilakukannya. Padahal ia mendapat uzur dan ia tidak mengetahui asal-usul makanan ini, tapi pengetahuannya akan dampak makanan haram, ia tidak ridho makanan itu tetap berada di dalam perutnya. Ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, "Tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah keluarnya." Keempat, Wahab bin Munabbih. Ia berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia memperbaiki makanannya. Uwaib bin Al-Ward. Ia berkata, andai kata engkau berdiri menggantikan tiang ini, maka tidak ada sedikit pun bermanfaat bagimu hingga engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, maka apakah halal ataukah haram. Ini sekedar contoh, dan ini adalah sedikit dari yang banyak dan sedikit dari yang melimpah tentang kehati-hatian salaf sahih dari makanan keharaman. Hal itu tidak lain hanyalah karena pengetahuan mereka mengenai dampak-dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Karena itu, orang mukmin wajib berhati-hati darinya, bahkan waspada dari perkara syubhat sebelum keharaman. Karena siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam keharaman. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka ia mencari keterbebasan untuk agamanya dari kekurangan dan kehormatan. Siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia jatuh ke dalam keharaman. Dari hadis Al-Nu'man bin Bashir. Inilah hakikat takwa. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Takwa kepada Allah bukanlah berpuasa di siang hari atau qiyamul lail dan bercampur keduanya, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah
meninggalkan apa yang diharamkan Allah, dan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Barang siapa dikaruniai kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.